agama ini. Dan saya pernah menyimak ceramah panjangnya Gus Qayyum Mansur bahwa memang juga ada asar atau khobar bahwa nanti ulama pembaharu Islam itu akhirnya timbul dari negeri Cina itu, tapi nggak bawa alam. Dan sekarang kan ada istilahnya apa ya, bukan kita memang kalau kepada apa namanya ya, kepada investor-investor Cina kita sangat benci sekali, tetapi itu ada asarnya. Jadi nanti itu ada mujaddid Islam itu dari negeri Cina. Tapi saya lupa, saya cuma mendengar dawuh-dawuhnya Gus Qayyum Mansur dalam mauidahnya memang mengabarkan seperti itu. Dan ini yang menjadi apa, inspirasi apa, latar belakang mengapa Syekhna Maimun Zubair itu mengarang kitab Al-Ulama Al-Mujaddidun. Kemudian di sini bangun kan, ya ayyuhan nasu inni qad taraktu fikum ma in akhadtum bihi lam tadillu kitaballah lam tadillu abada, atau lam tadillu kitaballahi wa izzati wa itrati ahlabi. Ya ayyuhan nas, ini itu meninggalkan setelah wafat itu cuma dua perkara. Kalau sampean memang berpegang teguh kepada dua perkara itu, maka sampean tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitabullah, yaitu Al-Quran. Kemudian itrati itu jelas ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman kalau kita mengajak kepada khutbah yang maksur ya, yang memang itu adalah sahih, dari ini banyak riwayat. Taraktu fikum man intamassaktum bihi ma lam tadillu abada kitabullahi wa sunnati. Itu ada dalam khutbahnya wadahnya khutbah wadahnya Gusti Kanjeng Nabi di Mekah. Jadi saya meninggalkan kepada kamu dua perkara. Kalau kamu berpegangan kepada dua perkara ini, maka kamu tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitabullah dan sunnati, yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini kenapa bangun seperti ini, itu mistah bahwa apa ya, ulama-ulama mujaddid di akhir zaman ini itu bukan dari kalangan biasa. Itu di akhir-akhir zaman itu ulama mujaddid kebanyakan dari kalangan keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sekarang seperti contoh kecil, yang gagah-gagah tampil di dunia bahkan populer itu kan pasti dari Habib Salim As-Satiri itu, kemudian Zain bin Sumeh, ada Ali Al-Jufri, kemudian siapa itu Ahmad Al-Badawi, Habib Omar bin Hafid, kemudian banyak sekali dari ahli bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau apa, banyak sekali. Zain bin Sumeh ini lahu mu'allafat. Habib Salim bin Asy-Syatiri itu tidak memiliki karangan, ya, tetapi murid-muridnya Habib Salim Asy-Syatiri itu lahu mu'allafat. Murid-muridnya itu memiliki banyak karangan. Itu di waktu saya ngaji bahwa Habib Salim bin Syatiri itu tidak memiliki mu'allafat, tetapi muridnya itu yang produktif muridnya, dan itu ya banyak dari kalangan sayyid. Jadi Ali Al-Jufri itu adalah muridnya Umar bin Hafid, kan seperti itu. Kan kita ngerti bahwa kalau kita ngaji kepada torikonya yang jelas itu dijaminkan oleh Zain bin Sumeh dalam kitab Al-Manhajus Sawi fi Turuqitus Sadati Ba'ah. Itu ya seperti itu. Kalau dia tidak mengarang, iya muridnya yang mempopulerkan. Kadang-kadang orang besar itu ya populer karena apa? Karena muridnya. Habib Salim bin Salim itu kan mau masuk ke Yaman itu syaratnya ketat sekali kalau kepada ribatnya itu ya. Jadi kalau ada yang salah ya kritikan. Kalau saya udah kadang-kadang baca-baca itu terlalu. Kita ngaji karya Bamon, kemudian kita ngaji Bukhari, ngaji Fathul Qorib. Tidak ada lain tujuannya kita untuk ikut ulama. Jadi kita mengenang kepada ulama-ulama pembaharu Islam itu kita ya tujuannya untuk ikut ulama. Yang sekarang itu yang penting ngaji. Jadi kalau dawuhnya Bamun itu bahwa ulama yang hakikat itu adalah kitabnya. Sekarang itu ya asarnya ulama. Sekarang itu mau cari ulama yang memang kriterianya itu sesuai dengan persyaratan-persyaratan, itu ya sulit kalau sekarang. Makanya hampir habis ulama. Kadang-kadang tafakhurnya Bamun itu, tafakhur Bamun adalah tahadus bin nikmahnya beliau. Ketika aku isgaono kiai masjid. Itu kan sering kan, kadang-kadang Bamun itu mengatakan bahwa ketika aku isgaono ulama masjid.
Itu sering, kadang-kadang kiai masjid cuman aku. Ini bukan berarti menunjukkan kesombongan, tetapi beliau memang tahaddus bin nikmah karena memang beliau itu ya sih satu memang menangi apa ya bahasanya ya kacapok silam belang. Jadi kadang-kadang nek orang aku ya juga ono lama masjid. Itu banyak kalam-kalam seperti itu, tafakhur dari beliau, tapi tafakhur dari beliau adalah tahaddus bin nikmah. Jadi kadang-kadang kan makanya seperti ini kita mentakwil kepada, walaupun ini takwil analogi yang sangat jauh, tetapi ini pendekatan. Seperti dawuh Rasulullah, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr. Kata Adam kan seperti itu. Tapi memang ketika gak ada saya, itu gak ono lah Mas. Karena memang beliau itu menangi dan beliau adalah termasuk asarnya ulama. Jadi beliau itu adalah asarnya ulama salaf. Jadi apa yang santri-santrinya sekarang menyebar di mana-mana semuanya pasti ngurusi masjid kebanyakan. Seperti Halim. Jadi Halim itu ada masjidnya. Di rumahnya itu ya awalnya itu ya rumahnya itu ada dekat dengan gunung, ada pohon-pohon apa ya, monyet kalau bahasa Indonesianya. Jadi banyak buka-buka namanya. Tapi nyampe dia lulusan sarang, lulus dari Bambon itu, pulang kawin, dia langsung ngurusi masjid. Jadi seperti hotel itu kan dekat dengan masjid. Fitri itu jelas kawan memang ada masjidnya. Jadi saya itu juga gak ada masjid. Saya itu buktinya saya bukan sombong. Ini tahaddus bin nikmah. Karena kenapa? Karena memang apa yang dibawa oleh ulama itu pasti yu'assir kepada santri-santri. Jadi asrar al-fuyudat al-ilahiyah itu pasti akan lahir sendiri kepada santri-santrinya. Kita kenal Bambon itu sering bangun-bangun masjid. Bahkan masjid Jami' Sarang itu kubahnya itu Bambon. Kubahnya masjid Jami' Sarang itu Bambon. Apa itu Bambon? Dari Bambon maksudnya. Menara apa kubah? Hah? Menara apa kubah? Kubah yang tengah. Seperti itu. Terkenal kan menara ya. Itu menara lawang ya tas tak tahu kamu kubah. Enggak maksudnya. Kamu kan namanya menara. Kubahnya menara adalah gerbede lah. Kubahnya ada renovasi itu sudah. Dulunya kan kita itu. Makanya ada makalah seperti ini. Ada makalah seperti ini. Waktu saya ngaji, asar ulama ummati kutubuh. Asar-asar ulamanya ulama kita itu umat Muhammad adalah kitabnya. Itu asar ulama ummati itu kutubuh. Itu ada makalah seperti itu. Itu Bambon menyampaikan makalah seperti itu waktu mengisi di Al-Anwar 2. Asar ulama ummati kutubuh. Saya masih di sana. Gak tahu tahun berapa. Jadi asar ulama ummati kutubuh. Makanya kita yang mengenang bahwa Imam Syafi'i itu jelas menjadi. Kemudian Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu kan memerintahkan kepada siapa? Itu kan diterangkan dalam Sahih Bukhari. Itu ada di dalam, biasanya kan kalau Sahih Bukhari kita ajian itu babun kan banyak bab. Kalau pertamanya kan dimulai dengan innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Walaupun itu babnya itu babu badil wahyi. Tetapi babnya itu di innamal amalu binniyat, babun. Terus kita bahwa Umar bin Abdul Aziz itu memerintahkan kepada seseorang untuk menjamikan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu di Sahih Bukhari ditulis itu oleh Imam Bukhari. Sunnatillah, saung guna panika setengah dari apa gini? Saung guna panika setengah dari sunnatullah. Fima dalam barang alaihi. Se panika tetap atas majari hadil ummah. Tining jalan-jalan apa nih umat min ladun awailihim dari ada nagapi wasawu bikin sing ada kapi hatta ila awakhirim sampai ke akhir nagapi alam atas barang karena sibada alih atas mata tawarihu usurihim manika sejarah masa-masa nagapi wa ghurufihim berkeuntungan nagapi madad duhuri dalam sama lanjengan banyak masa wal awam banyak tahun.
In annallaha ponapa saungkuna Gusti Allah. Karena ini menjadi nabagi anuna inna. Jadi annallaha ponapa saungkuna Gusti Allah Subhanahu wa taala yujaddidu banika nganyar-nganyar lahum dak gagapti dak ka hadhil ummah fi qiyami tatbiqi ta'alimi hadzal din dalam nabagi penerapan simbol-simbol agama ini. Jadi ala hasabima atas bilang-bilang barang gua sitini emam munasibun banika nyucuki di unsurihim dak masa-masa nagapti jailan ba'da. Artinya apa? Bahwa setiap tahun, setiap 100 tahun, bukan setiap tahun, tak salah. Setiap 100 tahun patkun beda ulama orang sy'alim menjamikan bainallah ilmi dzahirul batin. Orang sy'alim yang mengembalikan, membaharui ajaran-ajaran agama Islam. Itu setiap tahun. Khusus idza qalla idalum nalikana kapan itu terjadi? Idza qalla. Makanya kadang-kadang kalau seperti ini sekarang NU itu kiasan saja. Sekarang NU sudah mendekati abad 100 tahun. Ini mungkin menunjukkan orang-orang NU-nya sudah qalilul ilmi. Karena gimana pun keadaan NU itu harus dirawat. Ini pesannya Bamo kepada Kiai Abdul Azim Bangkalan. NU itu warisannya para ulama. Jadi gimana pun harus tetap NU. Jadi kita itu mengenal NU itu dari ulama. Jadi makanya Nahdlatul Ulama, Nahdlatul itu cuma satu, keluar dari NU itu berarti keluar dari ulama. Cuman kita harus introspeksi. Sekarang mayujaddidu hadzal din itu berarti membaharui NU. NU itu lebih apa ya, lebih baik itu bagaimana? Ini kan kritikan membangun, ini bukan kritik NU ini. Ini untuk kebaikan Nahdlatul Ulama. Makanya ini ketika 1 abad berarti saatnya NU introspeksi. Ada banyak apa? Makanya di sini idza qala idalum nalikana sakuni al ilmu pun apa ilmu sunnah wal sunnah. Nah sekarang ini banyak sunnah-sunnah mahjuro. Contoh kecil saja ya, kita ngerti bahwa siwak itu termasuk sunnah mahjuro, salam itu ya termasuk sunnatun mahjuro. Sunnatun mahjuro ketika sedikit ilmu. Sekarang orang itu tidak, kita kalau mengaca kepada masyarakat umum, sekarang Islamnya masyarakat bahkan dengan kiai-kiainya itu yang paling diutamakan itu ajaran kulturalnya. Jadi urusan ngaji kitab itu gak ada. Apa yang guna ngaji punya kitab? Itu kan seperti itu kan, dia sudah mengenyek kepada ulama. Mandi punya kitab tomat, tapi tak pateh anu. Kan kadang-kadang banyak bahasa awam seperti itu. Dan itu yang kita harus membaharui. Jadi kita harus membaharui seperti itu. Apa usia kita berlama tapi tak ada apa-apa? Oleh apa? Nah, ini bahasa seperti ini berarti sudah ngenyek kepada ulama. Nanti kita takut itu masuk kepada apa yang ini masyhur. Ya, masyhur terjadi, masyhur terjadi dan masyhur diketahui hadis seperti ini. Yaitu di dalam kitab Nasihatul Ibad itu ada apa namanya maqalah sayati ala ummati zamanu yafiruna min ulama itu banyak. Itu banyak disampaikan. Itu banyak disampaikan. Kau dari kamu gerugi, beri fitri. Ya pokoknya seperti ini. Wakat surah banyak aljalu pun apa gabudu. Jadi kapan yujaddid? Itu ketika ini memang sunnatullah. Setiap 100 tahun pasti itu merosot. 100 tahun akan hadir ulama yang bisa membaharui ajaran agama Islam. Kapan itu terjadi? Ketika sudah qalla al ilmu. Jadi ilmu keagamaan sudah tidak ada. Kalau ilmu dunia pasti berkembang terus. Lambat ada Galvalung, sekarang Galvalungan. Kan mengapa serunggu tinggal Galvalung kan? Contohnya yang dekat saja. Warnanya.
Kamu nggak perlu tahu apa ya? Jadi ya seperti ini. Jadi kapan Allah itu dihadirkan? Satu, setiap 100 tahun, dan kebodohan orang yang memperhatikan kepada ilmu agama itu sudah sangat sedikit. Sunnah sudah gak pati diperhatikan. Salam. Kadang-kadang sekarang termasuk menurut kultur itu sudah dianggap tak pati bagus tata krama. Namun guna amain kata tangga pas ngolok salam mulia. Amain kata retan gila mulia ngolok salam. Padahal itu ya sahabat dulu beda apa aleng-leng ketemu boleh sudah salam. Ketemu entar kalau anak gila datang salam boleh itu sahabat. Dan itu sudah mati sekarang. Jadi seperti siwak, kita ngerti bahwa karena kenapa ini? Nah serius. Jadi seperti siwak. Ya rokatun bi siwakin itu kan riwayat Tirmidzi jelas itu. Rokatani. Rokatan. Jadi ya rokatun. Ini siwak itu ya. Bahwa kita itu siwak itu masya Allah. Mustabun fi salasati mawadi'a wa fi kan itu banyak. Mustabun fi kulli halin wa fi salasati mawadi'a. Benar hafal aja dong. Geru gimana gimintri. Mustabun fi kulli halin wa fi salasati mawadi'a. Asad dustiba. Itu ya. Tapi kenapa Amir As-Sun'ani yang menyerahi kitab Subulus Salam. Nah, yang menyerahi kitab Bulughul Maram, yaitu yang bagi knowledge itu Subulusa. Amir As-Sun'ani itu merupakan sampai ulama-ulama nafuqah tidak memperhatikan kepada kesunahan siwak. Kita karena kenapa yang baik Amir As-Sun'ani kita ngerti bahwa itu adalah Syiah Zaidiyah. Sama dengan Imam Syaukani yang memiliki karya Nailul Autor itu ya Syiah tapi Zaidiyah. Artinya apa? Bahwa yang masih Syiah yang mati itu ahli sunnah yang bersih diambil, yang enggak bersih gak diambil. Tapi ya kita ngerti bahwa Ibnu Taimiyah siapa yang tidak mengakui Ibnu Taimiyah itu kan alim kan? Buktinya muridnya adalah Ibnu Katsir, Ibnu Qayyim al-Jauziyah lainnya. Itu adalah tetapi yang bersih, yang berkaitan dengan tawassul ya kita gak usah ikuti. Itu di dalam apa? Amir As-Sun'ani dalam kitab Subulus Salam itu diterangkan tentang masalah siwak. Sampai lihat sendiri, mau tak bertanya kok beles. Itu ya sampai ulama-ulama nafuqah itu meninggalkan kepada anuna siwak. Mega ilmu agak jauh guna tak dadi muruk mengka bikin kiai-kiai. Nune paksane. Entar beli tahu tuh ongkon nunggu. Ulah nikah kan nang ganja. Ya jana fitri udah disar. Wa kasura banyak al-jadu kenapa kebutuhan wal bid'atu wal bid'ah wa dzalika tiningka disa fi ru'usi mi'atis sanawat. Ini kamu sudah menjadi sunnatullah. Dalam awal-awal 100 tahunan. Itu misdak. Maka nikah yang menjadi bagi latar belakang bahasanya sampai ke belakang itu adalah bangun mengarang kitab al-ulama al-mujaddidun. Qala ada wasira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah sampuna Gusti Allah yang asuh menika napa ngutus wasira Gusti Allah li hadhil ummah. Da paneka ummah. Jadi kita itu ya walaupun ngerti membaca itu tetap kita harus memberikan makna tining paneka utawi ikilah fasal sewiji sih mencoba mengganjeng di tining paneka karena itu adalah al-ulama. Jadi al-ulama warasatul anbiya, apa yang mengenalkan Islam kita dulu ulama-ulama yaitu asalnya tetap kita ikuti walaupun membaca dengan huruf-huruf itu termasuk asarul ulama. Inna Allah sanguna Gusti Allah yang asubane kang utus wasara Gusti Allah di hadil umat dan umat ala ra'si kulli mi'ati sanatin atas awal saben-saben 100 tahun. Ngotos mandek kawren. Yujad itu sing nganyar-nganyar sapa man lahada ka hadil umat dinahada ka agamana hadil umat. Jadi setiap 100 tahun Allah Subhanahu wa taala itu pasti mengutus orang yang membaharui agama. Ajaran agama yang dibaharui itu istilahnya artinya mengembalikan karena apa yang cocok dengan apa yang Al-Quran, dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah, bukan mengubah teorinya. Misalnya sekarang ya, kadang-kadang saya itu kadang-kadang
jangan iskal dengan bahasa. Ini sebuah kritikan juga kepada cendekiawan ini ya. Jadi apa ya? Modernisasi agama. Itu yang dimodernisasi itu bukan moderasi. Iya, tak tahu bahasa seperti itu. Apa bahasa? Moderasi. Ya moderasi agama itu. Tidak mengkritik cara yang penting intinya benar ya. Ya, moderasi agama itu bukan agamanya itu sudah samawi wahyu. Yang moderasi itu adalah orang-orang bagaimana dia mentabik keagamaan itu. Ada juga kata kadang-kadang saya tak setuju di luar kepala, berarti kan ilmunya nggak berokah. Padahal qiraatul Quran ilal mushaf itu afdal min qiraatihi ala dhahri qalbi. Itu cara membaca. Ini dalam kitab Ad-Dibyan dari Imam An-Nawawi. Itu kan ada hamalatul Quran. Membaca Quran lewat mushaf itu lebih utama dari membaca dari zahirnya hati, bukan luarnya hati, an kharijil qalbi. Kalau luar kepala berarti kan ilmunya nggak berokah. Luar kepala, ini dalam hati. Kadang-kadang itu bahasa seperti itu. Makanya Latin, bahasa agama itu jangan dilatinkan seperti itu ya. Ini memang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada sapora sih banyak. Ini kagak jatuh guna nih kagak kaca-kaca cocok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.